Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Saudaraku, renungan pagi hari ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, "Karena itu, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Hari kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar peristiwa Yesus meninggalkan bumi menuju ke surga. Kenaikan Kristus adalah deklarasi bahwa manusia Yesus telah dimuliakan sepenuhnya oleh Bapa dan menjadi standar kehidupan yang harus dicapai orang percaya. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen hanya merayakan kenaikan Tuhan Yesus sebagai doktrin, sebagai liturgi tahunan, tetapi tidak memahami konsekuensinya terhadap hidup mereka. Padahal kenaikan Kristus itu adalah panggilan untuk meninggalkan old chapter hidup mereka, manusia lama mereka, cara hidup lama mereka. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu adalah panggilan hidup sebagai warga kerajaan surga. Dan ini tidak banyak orang percaya memahami hal ini. Dan panggilan untuk bertumbuh sampai memiliki kodrat ilahi yang penuh. Saudaraku, pelayan Tuhan yang tidak memahami makna kenaikan Kristus akan terjebak hanya di dalam pelayanan lahiriah. Sibuk di gereja, sibuk dalam hari-hari hidup pelayanan. Tetapi tidak mengalami perubahan metamorfosis yang merubah esensi hidup mereka. Sibuk, penuh jadwalnya melayani, tapi tetap manusia duniawi. Ontologis batinnya tidak berubah. Ini yang menjadi bahayanya di dalam kekristenan, dan ini banyak, saudaraku. Ini banyak loh, ini banyak. Bahkan pendeta pun banyak yang masih seperti ini. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, banyak. Maka sekali lagi saudaraku, Kristus naik ke surga bukan hanya untuk duduk di sebelah kanan Bapa, tetapi untuk membuka jalan supaya manusia mengalami kehidupan yang upgrade life in Christ, upgrade life di dalam kebenaran. Efesus 2 ayat 6 berkata, "Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga." Kalau dari Efesus ini berbicara mengenai posisi hidup, orang percaya tidak boleh lagi hidup dengan old style hidup mereka, pola lama dunia. Tidak boleh. Makanya para pelayan Tuhan dulu deh, supaya jemaat bisa melihat. Harus ada perubahan hidup. Pelayan Tuhan gak boleh berpikir seperti dunia berpikir. Pelayan Tuhan gak boleh merasa seperti dunia. Pelayan Tuhan harusnya gak boleh mengejar seperti dunia mengejar dunia. Pelayan Tuhan seharusnya tidak menikmati dosa seperti dunia menikmatinya dan nyaman. Harusnya begitu loh. Harusnya begitu. Standarnya begitu. Tapi faktanya banyak pelayan Tuhan masih di situ-situ aja. Masih haus penghormatan, masih kompromi hal kecil, betul gak? Masih suka tersinggung, dikit-dikit ngambek, iri hati. Lihat pelayanan gereja lain berkembang, iri. Waduh, itu gak baik, saudaraku. Apalagi suka dipuji. Kalau gak dipuji sakit jiwanya, badannya sakit semua. Apalagi cari pengaruh. Apalagi ya gitu-gitulah, saudaraku. Kita tahulah kompleksitas di dalamnya. Masih banyak yang begitu. Cari pengaruh ini itu tujuannya untuk apa? Jadi duri dalam daging kepada pemimpinnya. Masih banyak lagi. Itu banyak. Ini saya berbicara tentang dalam gereja. Banyak yang begitu, saudara. Cari pengaruh sini sana sini untuk kontra dengan pemimpinnya, dengan gembalanya, dengan aktivis lain. Kasihan, saudara. Orang-orang begini seharusnya sudah mulai sadar melalui kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Seharusnya hati kita juga naik kelas gitu loh.
Sudah ambisi pribadi, cinta dunia, kepentingan-kepentingan diri, itu mulai diselesain, mulai menuju kepada hati Allah, kepentingan Allah. Karena kenaikan Kristus seharusnya membuat para pelayan Tuhan sudah kehilangan selera terhadap dunia. Habis memang disita untuk Tuhan. Makanya kalau orang masih belum bisa, berat lakuin pelayanan yang dalam tanda kutip normal di hadapan Allah. Filipi 3:20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kekristenan itu bukan sekedar agama menuju surga. Kekristenan adalah proses mengubah manusia bumi menjadi manusia surgawi, saudaraku. Ini yang sering hilang dalam pelayanan. Seringkali saya selalu ngomong, gak usah ribet di dalam pelayanan. Gara-gara jadwal, gara-gara apa lagi misalnya. Gara-gara posisi, udahlah. Yang paling penting dalam pelayananmu itu adalah, esensinya adalah bagaimana kamu di dalam pelayanan itu kamu mengubah manusia lamamu jadi manusia surgawi. Karena banyak pelayan Tuhan berhasil secara organisasi tapi gagal jadi manusia surgawi. Ukuran sukses kerajaan Allah itu, pelayan Tuhan yang sukses dalam kerajaan Allah itu bukan besar kecil pelayanannya, berapa banyak jemaatnya, bukan seberapa populer kamu, bukan seberapa kaya kamu, bukan. Tetapi apakah hidup seseorang itu semakin to be like Christ, seperti Kristus apa enggak? Makanya kalau melayani itu fokusnya gini loh, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, pikiranku sudah semakin seperti Kristus belum ya? Reaksiku sudah semakin seperti Kristus apa belum ya kalau ada masalah? Aku masih mencintai dunia, seberapa persen ya aku masih cinta dunia? Apakah aku masih haus dengan banyak pengakuan tepuk tangan manusia? Atau berapa persen aku udah mencintai Tuhanku ya? Kalau belum berubah, maka pelayananmu dan pelayananku cuman aktivitas rohani semata. Maka dari hari ini, hari kenaikan Kristus itu seharusnya mengingatkan tujuan hidup orang percaya adalah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Itu aja. Maka Kolose 3:2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka pelayanan itu bukan cari kenyamanan. Amin. Pelayanan itu ngurusin dirimu dan ngurusin jiwa-jiwa lain. Jiwamu dirawat, ngurusin jiwa orang lain. Repot memang ngurusin jiwa orang lain. Betul gak? Anak sendiri aja repot, pasangan sendiri aja repot, apalagi orang lain. Maka sekali lagi saudaraku, hiduplah untuk Allah. Kalau enggak, kita akan kehilangan kuasa transformasi. Artinya apa? Kita nggak bisa mengubah diri kita. Bagaimana kita mengubah orang lain? Kalau kita berjuang mengubah diri kita terlebih dahulu jadi manusia surgawi, to be like Christ, maka kuasa transformasi itu akan menghamiri, menulari orang-orang yang kita layani. Pelayan Tuhan sejati harus sampai pada titik lebih takut melukai hati Allah daripada kehilangan segala sesuatu di bumi ini. Ini harus berani. Yesus mengajarkan sampai mencucurkan darah sampai nyawa diberikan. Pelayan Tuhan hari ini belum. Korban waktu aja ribut masih. Korban duit lagi masih tambah ribut. Korban tenaga masih ribut. Nanti kalau marah, sudah begini, ini gak boleh saudaraku. Pelayan Tuhan harus sadar hal itu. Aku sudah ini loh. Kamu udah dikasih hidup. Kamu bukan untuk pendetanya, bukan untuk gerejanya. Kamu lakukan itu untuk Bapa. Lah ini loh, konsepnya harus dirubah dulu. Karena kenaikan Kristus itu berbicara tentang perpindahan orientasi hidup. Dari apa yang aku mau berubah jadi apa yang Bapa mau. Bapa di surga mau. Jadi saudaraku, tujuan akhir orang percaya itu bukan sekedar masuk surga, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Kristus mencucurkan darah sampai nyawa diberikan. Orang percaya sudah di titik itu belum? Baru hilang tenaga dan ribut, banyak ribut. Betul? Duit berapa sih kamu? Berapa sih pelayanan? Berapa banyak? Lu udah ribut. Wah, udah mencak-mencak.
Kadang saya heran dengan begitu. Kamu belum sampai nyawa, tapi kalau gitu nyanyinya seperti Yesus. Kadang lucu saudaraku, kekristenan itu harus sadar di titik-titik ini. Jadi pelayan Tuhan itu jangan merasa cukup kalau sudah bisa khotbah, bisa pimpin ibadah, bisa jadi penyanyi hebat, bisa aktif pelayanan, dipakai Tuhan. Bukan, tetapi pertanyaannya apakah karakter Kristus sudah nyata dalam hidupku? Belum. Karena kenaikan Kristus itu adalah panggilan menuju kesempurnaan hidup. Bukan berarti tanpa salah secara instan, tetapi hidup terus bergerak menuju standar Allah, menyempurnakan diri terus. Kalau Kristus naik ke surga, maka hati orang percaya seharusnya tidak lagi melekat di bumi. Pindahkan hatimu ke surga. Maka sukacitaku bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena pujian, bukan karena kenyamanan, bukan karena penghormatan manusia, tapi yang membuatku sukacita adalah ketika aku bisa melayani hati Bapakku. Karena dia sadar hidupku cuma sementara, mumpung ada waktu ku kejar cepet-cepet. Itu loh. Tapi tidak banyak pelayan Tuhan yang sadar ini. Kadang saya ngomong sampai begini, susah saudaraku. Masih ada aja, saya nggak ada untungnya. Hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan juga nggak ada untungnya untuk mereka sebetulnya. Itu untuk kita sendiri kembali, saudaraku. Karena orang yang mencintai dunia tidak akan mampu mencintai Allah sepenuhnya. Sebab hati manusia tidak bisa dipenuhi dua kerajaan sekaligus. Maka pelayan Tuhan itu ayo belajar hidup sederhana, saudaraku. Belajarlah hidup sederhana. Belajarlah hidup murni di pemandangan Allah. Ayo beres-beres. Ya, fokus kepada kekekalan. Fokus hidupmu dan hidupku, keputusan apapun, fokusnya kekekalan. Pokoknya kerinduanmu apa sih? Kerinduanku senangin hati Bapa. Itu dikristalkan dalam perbuatan hidup. Maka hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini bukan sekedar perayaan tahunan dan terbuang sia-sia. Tahun depan sudah lebih baik hidup kita. Amin gak? Ya, kita dipanggil untuk meninggalkan manusia lama. Kita dipanggil untuk menjadi manusia surgawi. Kita dipanggil untuk bertumbuh seperti Kristus sampai di titik itu. Maka sekali lagi para pelayan Tuhan, terutama GSKI Rehoboth Semarang, jangan puas hanya aktif melayani. Sebab yang dicari Allah bukan pekerja agama, tetapi manusia yang memiliki hidup dengan kodrat ilahi. Amin. Kiranya melalui hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita tidak hanya memandang Kristus yang naik ke surga, tetapi kita mengalami hidup yang terus naik. Naik dalam kekudusan kita, naik dalam kedewasaan kita, naik dalam tanggung jawab pelayanan kita, naik di dalam keserupaan Kristus, sampai kita layak jadi anggota keluarga kerajaan surga. Semoga renungan ini jadi berkat. Sekali lagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pindahkan hatimu ke surga. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.